Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas ekstensi 7B NPM 2017 435000537 untuk mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Desi Novianti Magister Teknik. Kali ini saya akan membahas model transportasi pemecahan optimal dengan metode MODI. Apa itu model transportasi? Pada pembahasan sebelumnya ini sudah dijelaskan. Model transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama, yaitu supply atau supplier, ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal atau demand. Model transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Dan apa itu MODI? MODI itu singkatan dari metode Modified Distribution atau faktor pengali atau multiplier. Merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada metode transportasi. Jadi pada sebelumnya kan kita bahas 3 metode. Salah satunya adalah mode VAM. Pada pembahasan ini kita akan membahas perbandingan metode VAM dengan MODI. Kenapa VAM? Karena pembahasan sebelumnya VAM adalah salah satu metode yang paling efisien ya dalam melakukan distribusi atau ongkosnya. Untuk contoh kasus pada layar ada supplier 1, supplier 2, dan supplier 3 mensuplai kurang lebih 7 tambah 9, 16 tambah 34 item. 34 item ini didistribusikan ke 4 lokasi, ada D1, D2, D3, dan D4 dengan kurang lebih bisa lihat pada layar. Ini adalah ongkos dalam pendistribusiannya. Selesaikan kasus di samping dengan metode VAM dan metode MODI. Kita masuk aja pertama ke metode VAM. Untuk metode VAM sendiri sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Poin pada metode ini adalah ada dengan penggunaan titik penalti ya. Kita lanjut aja. Ini adalah soalnya. Dalam pengenaan penalti kita lihat berdasarkan baris dan kolom. Contohnya untuk kolom pertama ini ada S1. Untuk mengambil berapa besaran penaltinya adalah kita lihat 2 nilai yang terkecil atau 2 ongkos terkecil dalam baris S1 ini. 2 nilai terkecilnya adalah 19 dan 10. Selisih dari 2 nilai ini adalah penaltinya, yaitu sebesar 9. Begitu yang selanjutnya untuk kolom 2 penaltinya ada 10. Kolom 3 12 untuk tadi baris ya. Terus kolom 1 ada 21, kolom 2 22, kolom 3 10, dan kolom 4 10. Sehingga penalti maksimumnya adalah senilai 22 ada pada kolom D2 atau kolom kedua. Kolom kedua ini kita kunci dan kita ambil nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya ada 8. Makanya untuk supplier 3 kita distribusikan sebanyak 8 ke kolom 2 ini sehingga suplainya berubah menjadi 10. Dan kolom kedua sudah mencapai batas maksimal kebutuhannya yaitu sebanyak 8. Selanjutnya ulang lagi kegiatan yang tadi, itu mencari penalti yang terbesar. Pada tabel 2 ini penalti terbesarnya adalah pada kolom 1 yaitu sebanyak 21. Untuk kolom 1 ini nilai yang paling kecil adalah 19. Kita distribusikan sebanyak 5 ke kolom 1 sehingga suplainya tersisa 2 dan kolom 1 sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah, tersisa ada 2 kolom yang belum didistribusikan. Kita lihat penalti yang terbesar lagi, dan penalti paling besar ada pada baris ketiga. Pada baris ketiga yang paling kecil adalah pada kolom keempat yaitu senilai 20. Kita distribusikan sebanyak 10 item ini ke kolom keempat sehingga kolom keempat masih membutuhkan 4 dan baris ketiga sudah habis terdistribusikan. Tersisa
2 baris dan 2 kolom. Kita ambil penalti yang terbesar ada pada kolom ini keempat, yaitu sebesar 50. Kita distribusikan dengan nilai yang paling kecil adalah 10. Kita distribusikan 2 item ini ke kolom 4, sehingga kolom 4 masih membutuhkan sebesar 2 item, dan baris pertama sudah semua terdistribusikan. Sisanya kita masukkan saja, sehingga dapat dilihat pada tabel solusi ini kolom D1 mendapatkan 5 item dari supplier 1, D2 mendapatkan 8 item dari supplier 3, D3 mendapatkan 7 item dari supplier 2, dan D4 mendapatkan 2 dari supplier 1, 2 dari supplier 2, dan 10 dari supplier 3, sehingga semua sudah terdistribusikan. Dengan biaya dapat kita hitung sebesar 779. Kurang lebih ini yang didapatkan dari metode VAM. Kita bandingkan dengan metode MODI yang akan kita bahas pada selanjutnya. Oke, kita langsung masuk saja ke metode MODI. Ini adalah nilai yang kita dapat dari metode VAM tadi. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung MODI? Pertama, kita menghitung nilai UI dan VJ. Untuk mencari nilai UI dan VJ, yang pertama adalah kita mensubstitusikan dengan nilai ke 0. Apa yang disubstitusikan yaitu kolom yang lengkap ya. Kolom yang lengkap ini ada pada kolom keempat. Kenapa? Karena ini mendapatkan item atau barang dari semua supplier. Ini akan lebih mudah dalam metode substitusi. Kita masukkan saja. C14 adalah U1 plus V4. U1 sendiri adalah C4 dikurangi V4, makanya U1 diketahui. C14 adalah ini biaya transportasinya senilai 10 dikurangi V4 yang tadi dihitung apabila V4 0 ya, maka U1 nya adalah 10 ini. Selanjutnya C11 adalah U1 plus V1. Kita balikan, V1 adalah C11 dikurangi U1, maka V1 adalah 19 dikurangi 10 yang tadi didapat dari V4 tadi ya, maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya bisa dilihat langsung pada tabel ini. Maka didapat tabel di bawah ini. Untuk S1 nya U1 nya adalah 10, U2 60, U3 20, V1 9, V2 min 12, V3 min 20, dan V4 adalah 0. Lalu kita hitung lagi biaya yang dikeluarkan untuk yang tidak terdistribusi item. Kalau tadi yang kita hitung adalah yang terdistribusi, sekarang kita hitung yang tidak terdistribusi. Apa rumusnya? Rumusnya adalah C IJ dikurangi dalam kurung U1 plus VJ. UI plus VJ nya didapat dari nilai yang ini. Nanti ini akan kita pakai dalam penentuan nilai-nilai yang ini ya, yang tidak terdistribusikan. Yang pertama adalah ini D2 S1 baris ke-1 kolom kedua. C adalah C12 dikurangi dalam kurung U1 plus V2. C1 nya sendiri adalah 30 dikurangi dalam kurung 10 dikurangi 12 adalah 32. Ini untuk menghitung biaya perubahan. Kita lihat selanjutnya untuk D13 sendiri hasilnya adalah 60, D21 hasilnya 1 sama seperti ini ya, dikasih warna biru. D22 hasilnya minus 18, D31 ada 11, D33 ada 70. Setelah didapat nilai ini, kita gunakan yang sebagai patokan adalah minus yang paling besar ada pada D22. Kita kunci D22 ini sebagai patokan nanti untuk pengalokasian. Sekarang pilih negatif terbesarnya itu minus 18 dan kita tukar dari minus 18 ini ke
60. Rumusnya ya plus negatif plus negatif. Berarti ini yang dari sini dipindah sini, ini ke bawah, ini ke S3 dan ini ke atas, sehingga didapat nilai akhirnya adalah seperti ini. Apabila kita hitung, maka hasil optimalnya adalah 743. Maka apabila dibandingkan dengan metode VAM, metode mode ini jelas lebih lebih efisien dibanding metode VAM. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.